Saksikan Buletin TNI Angkatan Darat di Antara TV setiap hari Senin pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Selamat siang pemirsa, Buletin TNI Angkatan Darat kembali hadir ke hadapan Anda edisi 12 Oktober 2015 bersama saya Serda Kuat Rizka Nurjana dan rekan saya Serda Kuat Imo. Selama 30 menit ke depan kami akan informasikan berita di segmen 1, dialog di segmen 2, dan feature serta serba-serbi di segmen 3. Pemirsa, kami awali berita yang pertama. Presiden Joko Widodo memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-70 Tentara Nasional Indonesia di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten, Senin lalu. Berikut berita selengkapnya. Peringatan ke-70 Hari TNI tahun 2015 mengusung tema Bersama Rakyat TNI Kuat, Hebat, Profesional, Siap Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian. Bertindak selaku Komandan Upacara, Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Letnan Jenderal TNI Edi Rahmayadi. Presiden Joko Widodo dalam amanatnya menegaskan, menapaki usia ke-70 tahun, TNI bisa menggunakan momentum ini untuk meningkatkan kembali jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Presiden menegaskan, Indonesia perlu meningkatkan kapasitas pertahanan nasional melalui pembentukan TNI yang profesional. Untuk membangun kekuatan pertahanan, Indonesia harus bisa memenuhi kebutuhan alat utama sistem persenjataan, alutsista secara terpadu di ketiga matra pertahanan. Apalagi saat ini hampir semua negara berlomba-lomba memajukan teknologi pertahanannya. Menurut Presiden, Indonesia juga membangun postur pertahanan TNI yang makin kokoh, alutsista makin lengkap dan makin modern. Modernisasi teknologi pertahanan diperlukan untuk terus mengimbangi kemajuan zaman. Pada saat yang sama, Indonesia juga sedang mewujudkan kemandirian pertahanan dengan mengurangi ketergantungan impor kebutuhan pertahanan melalui pengembangan industri pertahanan nasional. Kemandirian juga dibangun melalui diversifikasi kerjasama pertahanan sesuai kepentingan nasional. Pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-70 ini, ditampilkan demonstrasi prajurit dan alat utama sistem persenjataan alutsista TNI. Sementara itu, di Markas Besar Angkatan Darat, upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-70 Tentara Nasional Indonesia dipimpin oleh Paban 1 Perencanaan Staf Teritorial Angkatan Darat, Kolonel Infantri Agustinus. Berikut liputannya. Presiden Joko Widodo dalam amanat tertulisnya menegaskan sebagai bangsa yang majemuk harus bangga memiliki tentara nasional. TNI harus menempatkan diri sebagai perekat majemukan dan menjaga kesatuan Indonesia. Menurut Presiden, sebagai tentara nasional, TNI tidak boleh tersekat-sekat dalam suku, agama, dan golongan. TNI adalah satu, yakni tentara nasional, yang bisa berdiri tegak di atas semua golongan, mengatasi kepentingan pribadi dan kelompok yang mempersatukan ras, suku, dan agama dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Bersama-sama rakyat, TNI harus menjaga kebinekaan Tunggal Ika. Hanya dengan itu, Indonesia bisa menjadi bangsa majemuk yang kuat dan solid. Presiden Joko Widodo menegaskan, sejarah mencatat bahwa TNI dilahirkan dari rahim rakyat. Panglima Besar Jenderal Sudirman menyatakan bahwa hubungan TNI dan rakyat adalah ibarat ikan dan air. Ikan tidak akan hidup tanpa air, rakyatlah yang mengandung, merawat, dan membesarkan TNI. Untuk itu, Presiden minta TNI harus menegaskan jati diri sebagai tentara rakyat. TNI tidak boleh melupakan rakyat. TNI tidak boleh menyakiti hati rakyat.
TNI tidak boleh berjarak dengan rakyat serta harus selalu bersama-sama rakyat. Presiden menambahkan, hanya dengan bersama-sama rakyat, TNI akan kuat dalam menjalankan tugas pengabdian pada bangsa dan negara. Hanya bersama-sama rakyat, TNI menjadi kekuatan militer yang hebat, kekuatan militer yang disegani, serta kekuatan diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Prajurit dan pegawai negeri sipil Markas Besar Angkatan Darat Mabesat memperingati Hari Kesaktian Pancasila di lapangan Apel Mabesat, Jakarta, Kamis lalu. Berikut liputannya. Prajurit dan pegawai negeri sipil Markas Besar Angkatan Darat Mabesat memperingati Hari Kesaktian Pancasila di lapangan Apel Mabesat, Jakarta, Kamis lalu. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini dipimpin oleh Kepala Kelompok Staf Ahli Kasat di bidang ekonomi Brigjen TNI Rudiono Edi S. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang dilaksanakan setiap tanggal 1 Oktober ini dimaksudkan untuk mengenang terjadinya tragedi nasional yang populer dengan sebutan G30 SPKI pada tahun 1965 yang telah memakan korban gugurnya beberapa jenderal TNI Angkatan Darat dan satu perwira pertama PAMA bersama beberapa orang lainnya yang dibunuh secara keji dalam suatu usaha percobaan kudeta yang dilakukan oleh anggota Partai Komunis Indonesia yaitu PKI. Pemirsa, saksikan dialog di segmen 2. Tetaplah di Buletin TNI Angkatan Darat. Pemirsa, istilah bedah plastik tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Namun demikian, apa pengertian sebenarnya dari bedah plastik dan bagaimana perannya dalam kehidupan militer? Tentu kita tidak terlalu memahaminya. Untuk itu, pada dialog kali ini kita akan membahas tentang peran bedah plastik dalam dunia militer sekaligus mengetahui manfaatnya bagi prajurit TNI, khususnya prajurit TNI Angkatan Darat. Sebagai narasumber, telah hadir di studio kami Kolonel CKM Dr. Budiman, spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik. Beliau adalah Kepala Departemen Bedah Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto, yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik Indonesia periode 2015-2018. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Mbak Grace. Perkenalkan, saya Serdakwat Feni Grace dan rekan saya Serdakwat Rizka. Siang hari ini kami akan berbincang-bincang seputar bedah plastik. Langsung saja ke pertanyaan pertama kami, Dokter. Bisa dijelaskan apa maksud sebenarnya dari bedah plastik, Dok? Ya, terima kasih ya Grace dan Rizka atas perhatiannya. Jadi bedah plastik itu merupakan salah satu cabang dari ilmu bedah. Ya. Spesifikasinya dia bisa memperbaiki defek ataupun cacat yang disebabkan oleh karena trauma ya, atau juga oleh karena suatu keganasan, ada tumor, kemudian juga ada kelainan bawaan atau juga penyakit-penyakit yang lain yang menimbulkan suatu cacat. Kemudian sejauh mana peran bedah plastik dalam dunia militer? Peran bedah plastik dalam dunia militer tentu saja sangat luas, Mbak.
Kalau kita berbicara di operasi militer perang misalkan, dokter bedah plastik bisa ditempatkan di suatu rumah sakit lapangan di garis depan, bisa juga di garis belakang, ya pada titik terakhir rantai evakuasi misalkan di RSPAD. Kemudian dalam operasi militer selain perang, kita ketahui ya, Indonesia adalah di garis khatulistiwa banyak mengalami bencana alam. Tentu saja kita berperan. Contohnya ketika kejadian tsunami, kejadian Gunung Merapi, maka bedah plastik di sana diterjunkan karena kasusnya banyak juga. Baik dok, di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto sendiri, bagaimana bedah plastik telah berkontribusi dan memberikan manfaat khususnya bagi prajurit TNI Angkatan Darat? Ya tentu saja, dalam kondisi tidak perang, kita ada istilah pelayanan kesehatan kan. Nah dalam pelayanan kesehatan ini, bedah plastik berperan tadi misalkan untuk mengobati prajurit TNI, keluarganya, ya juga para purnawira dan keluarganya yang memerlukan, misalkan ada anaknya cacat bawaan yang kita operasi, ya kan. SDM di RSPAD kita saat ini memiliki 4 orang tes bedah plastik yang masih aktif, kemudian 1 orang yang sudah purnawirawan. Kita memiliki unit luka bakar yang cukup banyak kontribusinya dalam menangani korban-korban luka bakar. Kemudian di emergensi juga kita memiliki suatu decontamination chamber untuk korban-korban nuklir, biologi, dan kimia. Ya, mungkin kita salah satu rumah sakit yang memiliki fasilitas tersebut. Kemudian di kamar operasi juga kita memiliki peralatan yang sudah cukup baik, terutama untuk menangani yang namanya bedah mikro. Bedah mikro, pembedahan misalkan ketika ada tangan putus, ada jari putus, maka kita bekerjasama dengan spesialis terkait untuk melakukan penyambungan. Ada informasi dok bahwa Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto ini pernah menangani kasus manusia akar, bisa dijelaskan atau diceritakan? Oh ya, itu kira-kira tahun 2008 ya. RSPAD dirujuk, dikirim pasien dari Lampung oleh salah satu Dandenkes di sana. Dia katakan bahwa ini adalah kasus sulit, kemudian juga pasien yang tidak mampu. Nah, ketika datang di RSPAD memang ini kasus yang mungkin yang ketiga di seluruh dunia. Jarang sekali, dan akhirnya kita merapatkan di komite medik semua koordinasi untuk menentukan siapa dokter penanggung jawab pelayanan utamanya, kemudian siapa dokter-dokter yang akan terkait. Jadi pada saat itu dilibatkan hampir 7 bidang spesialis, dan untuk dokter penanggung jawab utamanya dari tim dari bedah plastik. Demikian. Baik dok, kami juga mendengar adanya rencana kegiatan terkait dengan bedah plastik yang dinamakan Indonesia Tersenyum. Mungkin bisa dijelaskan maksud dari Indonesia Tersenyum itu dok? Ya, terima kasih. Jadi kebetulan kami dipercaya untuk menjadi ketua perhimpunan ya dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetik Indonesia, di mana salah satu program kami, memang kami jumlah seluruh dokter bedah plastik di Indonesia belum banyak, baru 163 orang, tapi dia tersebar di seluruh wilayah, dan kita sepakat untuk mengembangkan program Indonesia Tersenyum, yaitu khusus untuk operasi bibir sumbing dan langit-langit secara gratis. Ya, kebetulan kita bisa menghimpun dana dari para donatur, sehingga siapa saja bisa kita obati, kita operasi dengan program tersebut. Dan kita memang ingin kami di seluruh Indonesia akan serentak untuk melaksanakan bakti sosial ini, namanya bakti sosial tanpa mengenal batas waktu dan tempat. Karena hal ini pun sudah dilakukan di RSPAD. Di RSPAD setiap tahun, setiap ulang tahun RSPAD, kami laporkan program ini. Jadi program bakti sosial bibir sumbing dan langit-langit tanpa batas waktu dan tempat.
Dari banyaknya kasus bedah plastik, kenapa bibir sumbing yang dipilih menjadi program ini, Dok? Ya, karena yang pertama kasus bibir sumbing masih banyak, baik itu di pelosok-pelosok ya, bibir sumbing dan langit-langit sumbing. Yang kedua, tindakan operasi yang dilakukan relatif lebih simpel ya, dan hasilnya juga lebih dramatis dalam memperbaiki fungsi ya, kemudian estetik pasien, bahkan psikologis untuk pasien itu sendiri maupun keluarga, sehingga mereka punya kepercayaan diri. Baik, pada kesempatan ini Dok, mungkin ada hal lain yang ingin dokter sampaikan mengenai bedah plastik. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama, ya, kami menghimbau kepada masyarakat, khususnya warga TNI ya, bahwa jangan sampai tergiur oleh tawaran untuk dilakukan injeksi apapun ke dalam tubuh yang tidak bisa bertanggungjawabkan. Contohnya injeksi silikon cair ya, untuk memancungkan hidung, kemudian dagu dan lain-lain, yang akibatnya akan sangat-sangat merugikan karena melakukan rekonstruksinya sangat sulit dan hasilnya tidak akan optimal ya. Yang kedua, semoga masyarakat juga mengetahui bahwa bedah plastik itu tidak hanya identik dengan bedah estetik atau bedah kecantikan, akan tetapi kita lebih kental dengan namanya bedah rekonstruksinya. Terima kasih atas kesediaan dokter, baik sebagai pejabat Kepala Departemen Bedah RSPAD Gatot Subroto, maupun sebagai Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik Indonesia yang telah meluangkan waktu berbincang-bincang dengan kami dalam acara Buletin TNI Angkatan Darat ini. Baik. Terima kasih Dok atas bincang-bincangnya siang hari ini. Salam hormat kami untuk para dokter bedah di RSPAD Gatot Subroto dan para dokter bedah plastik di seluruh tanah air. Selamat bertugas dan sukses selalu Dok. Nah, benar kan Riz, ternyata bedah plastik itu tidak hanya terkait dengan estetika, namun lebih luasnya dalam bidang rekonstruksi. Benar juga Grace. Pemirsa, ternyata banyak sekali kontribusi yang bisa diberikan oleh bedah plastik sehingga memberikan manfaat yang sangat besar bagi dunia militer, yakni prajurit TNI sekaligus bagi masyarakat. Melalui kegiatan bedah plastik, para dokter di Departemen Bedah Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto terbukti telah menunjukkan bukti pengabdiannya kepada institusi TNI Angkatan Darat dan kepada masyarakat Indonesia. Pemirsa, demikian segmen dialog kali ini. Selanjutnya feature dan serba-serbi akan hadir di segmen 3. Tetap di Buletin TNI Angkatan Darat. Tugas pokok TNI Angkatan Darat adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Berbuat yang terbaik, berani, tulus, dan ikhlas. Bersama rakyat, TNI Angkatan Darat kuat. Bersama TNI Angkatan Darat, rakyat damai dan sejahtera. Pemirsa, di segmen 3 ini kami hadirkan feature tentang profil Direktorat Zeni Angkatan Darat
dan serba-serbi tentang Kodam 7 Wirabuana gelar bakti sosial kesehatan dan bakti sosial kemasyarakatan, serta panen raya di Korem 073 Makutarama. Berikut profil Direktorat Seni Angkatan Darat. Direktorat Seni Angkatan Darat disingkat Ditsiat merupakan salah satu badan pelaksana pusat di tingkat TNI Angkatan Darat yang bertugas pokok membina dan menyelenggarakan fungsi seni dan nubika TNI Angkatan Darat dalam rangka pelaksanaan tugas pokok TNI Angkatan Darat. Seni sebagai salah satu kecabangan TNI Angkatan Darat mempunyai kemampuan melaksanakan fungsi teknis militer seni baik di daerah pertempuran maupun daerah pangkalan, sehingga Satuan Seni Angkatan Darat dapat diklasifikasikan sebagai Satuan Bantuan Tempur dan Satuan Bantuan Administrasi. Tugas pokok Seni Angkatan Darat menurut Direktur Seni Angkatan Darat Brigjen TNI Irwan adalah memberikan bantuan tempur seni dengan dukungan mobilitas, konta mobilitas, dan kelangsungan hidup, serta memberikan bantuan administrasi dan logistik seni TNI Angkatan Darat dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat. Bantuan tempur adalah mendukung mobilitas pasukan kawan yang dibantu, misalnya membantu pasukan infanteri dalam penerobosan lapang ranjau, penerobosan rintangan, menghancurkan rintangan, membantu menyeberangkan pasukan infanteri dengan jembatan atau rakit-rakit cepat. Kemudian ada bahan peledak atau bom. Prajurit seni menjinakkan bahan peledak bahaya nubika yang berdampak terhadap pasukan kawan, juga dapat mendekontaminasi aspek-aspek dari nubika itu sendiri sehingga pasukan kawan tidak mengalami kesulitan. Prajurit seni Angkatan Darat mempunyai kemampuan di bidang konstruksi baik di daerah tempur maupun di daerah administrasi atau daerah belakang. Mereka mempunyai kemampuan destruksi atau kemampuan penghancuran dalam pertempuran sehingga dapat menghancurkan gedung, bukit, dan segala macam dalam rangka pembuatan jalan. Prajurit seni juga mempunyai kemampuan samaran satu kota atau satu posko dalam rangka kegiatan pertempuran atau latihan. Kemampuan lain yaitu penyelidikan seni, sebelum bertempur melakukan penyelidikan terlebih dulu ke garis depan sehingga pasukan belakang nantinya dapat melalui rute yang betul-betul aman. Pengabdian prajurit seni Angkatan Darat baik dalam negeri maupun di luar negeri banyak sekali. Sebagai contoh, di luar negeri prajurit seni melaksanakan rehabilitasi pasca tsunami atau gempa bumi di Haiti. Kemudian di dalam negeri prajurit seni membantu program pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka membuat jalan paralel di daerah Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara sepanjang 215 km. Selanjutnya bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan dalam rangka membuat jalur inspeksi patroli perbatasan. Tak ketinggalan juga kiprah prajurit seni dalam membantu masyarakat yang tertimpa bencana alam yang menimpa beberapa wilayah tanah air. Kodam 7 Wirabuana menggelar bakti sosial kesehatan dan bakti sosial kemasyarakatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-70 TNI di Makassar Sabtu lalu. Berikut liputannya. Pangdam 7 Wirabuana, Mayor Jenderal TNI Bakhtiar mengatakan, bakti sosial kesehatan dan bakti sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan merupakan bentuk kepedulian TNI sebagai tentara rakyat yang lahir dari rakyat dan berjuang untuk kepentingan rakyat guna membantu mengatasi permasalahan kesehatan dan kebutuhan pokok masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu. Kegiatan ini diselenggarakan adalah dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-70 sesuai dengan tema yaitu yang digelar kali ini yaitu TNI bersama dengan rakyat tentu akan kuat, hebat, dan profesional. Kegiatan bakti sosial kesehatan dan bakti sosial kemasyarakatan ini juga dilaksanakan di 5 korem jajaran Kodam 7 Wirabuana. Dalam kegiatan bakti sosial ini juga dibagikan 10.000 paket sembako kepada masyarakat prasejahtera
sebagai bentuk solidaritas serta wujud kepedulian dan bertanggung jawab sosial TNI terhadap kebutuhan masyarakat. Panglima Kodam 4 Diponegoro, Mayor Jenderal TNI Jaswandi, didampingi Komandan Korem 073 Makutarama, Kolonel Kavaleri Prantara Santoso, panen raya padi di Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, Senin lalu. Berikut berita selengkapnya. Pangdam 4 Diponegoro mengatakan prajurit TNI Angkatan Darat yang bertugas sebagai bintara pembina desa siap membantu petani meningkatkan produksi pertaniannya. Panen raya padi dengan cara tanam jajar legowo di lahan seluas 50 hektar milik kelompok Tani Barokah dilaksanakan bersama antara petani dan anggota TNI Angkatan Darat. Tingkat produksi padi meningkat rata-rata 2 ton per hektar. Komandan Korem 073 Makutarama, Kolonel Kavaleri Prantara Santoso meyakini dengan adanya panen raya ini Jawa Tengah mampu berswasembada pangan. Di sisi lain, Babinsa akan selalu mendekat dengan para petani untuk membantu penyuluhan, membantu benih dan pupuk. Setelah melaksanakan panen, Pangdam menyerahkan bantuan alat mesin pertanian berupa 10 traktor untuk 10 kelompok tani, di antaranya kelompok Tani Al-Fatah II, kelompok Tani Sidomaju, kelompok Tani Sumber Urip, kelompok Tani Karya Makmur, dan kelompok Tani Ngudi Makmur, Desa Rembes Beringin. Pemirsa, demikian Buletin TNI Angkatan Darat edisi 12 Oktober 2015. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan rasa cinta kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya Serdakwat Lydia dan rekan saya Serdakwat Fenigres undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa Senin depan. Salam.